guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sial, Tuan Muda Cunan itu masih mengejar, dan saya mencoba yang terbaik untuk menyerang dunia rahasia umur panjang. Dia tiba-tiba menyela di waktu kritis ini, kata Fang Han. Huang Kuantu bergetar di luar, dan Yan mengeluarkan peringatan berulang kali. Fang Han jelas merasakan mana yang menyelimutinya. Kekuatannya tidak terbatas, jelas kekuatan tubuh abadi, dan kekuatan ruang menembus masuk. Meski belum mencapai titik mengubah hukum ruang, tidak diragukan lagi kekuatan perangkat Tao bermutu tinggi. Lupakan saja, jangan sampai ke ranah rahasia umur panjang, sayang sekali, hanya sedikit kesempatan, hanya sedikit, kamu bisa menembus dan mencapai langit dalam satu langkah. Gumam Fang Han menggerakkan tubuhnya dan perlahan mengumpulkan kekuatannya, mengubah vitalitas tubuhnya menjadi gerakan. 6 mata menguduskan roh prasasti itu semuanya dipecah dan digabungkan ke dalam tubuh dan dunia kelahiran. Tubuhnya menunjukkan semacam warna perunggu, dan masing-masing urat besar itu seperti naga raksasa, dan nafas naga yang kuat keluar dari tubuhnya. Selain itu, begitu Buddha Babu berputar, kekuatan di dalamnya terhubung menjadi satu bagian. Di puncak Buddha Babu, pusaran hitam muncul. Di tengah pusaran, ujung dunia samar-samar muncul sebagai dunia naga. Selama 8 patung Buddha itu ada, mereka dapat menarik udara 8 naga sejati dari dunia naga setiap saat. Inilah kekuatan Buddha Babu setelah pengorbanan sejati. Saat ini, Babu Buddha benar-benar menjadi senjata sakti, tidak seperti dulu lagi. Sekarang, secara keseluruhan, Fang Han bisa merasakan kekuatan 8 Buddha. Terutama 9 raksasa abadi telah terintegrasi dengan 8 senjata ajaib dan tubuh menara. Manusia adalah harta, harta adalah manusia, dan mereka masih bisa mengolah dan tumbuh di masa depan. Terutama Taoisme, ada tanda-tanda kultivasi ke dalam tubuh abadi, tetapi sekarang setelah menyatu dengan tubuh menara, mereka telah menyerap aura 8 naga sejati, hampir mencapai titik kritis. Selama mereka memahami arti sebenarnya dari tubuh abadi, dia bisa langsung masuk ke alam itu. Dia sama dengan Fang Han. Ketika Taoisme menerobos menjadi tubuh abadi, 8 puncak kristal naga darah Buddha akan menjadi artefak Tao tingkat menengah. Karena 8 puncak kristal naga darah Buddha itu sendiri menyatu dengan sisa-sisa Taois kelas menengah artefak, yang merupakan peta sungai kuning berlekuk 9 milik Ruyizi. Hei, Fang Han, kekuatan supernaturalmu terlalu banyak, dan penghalang antara manusia dan dunia abadi benar-benar terlalu besar. Aku sedikit tidak berdaya, tapi selama kamu menembus penghalang, latihan masa depanmu akan membuat lebih cepat daripada saya. Meskipun saya sekarang telah menyelesaikan tubuh immortal, tetapi jika Anda harus memahami hukum ruang, saya khawatir itu akan memakan waktu yang sangat lama sebelum Anda memiliki kesempatan. Semua tabungan Anda habis, kata Fang Qingsu juga menarik telapak tangannya, dan sedikit keringat terlihat di dahinya, menggunakan tubuh abadinya untuk berkultivasi, karena untuk membantu Fang Han menyesuaikan kekuatan gaibnya, dia merasa sedikit berat. Mencari peluang lagi, saya bisa menembus misteri umur panjang kapan saja sekarang. Semangat saya masih sedikit, tidak cukup untuk menerobos. Saya bisa merasakan masih ada kekurangan kesempatan. Namun, saya cukup memulihkan esensi saya. Pergi dan hadapi Cunan Gongzi, mari kita bicara tentang perkelahian. Lihat apakah kita bisa membunuh orang ini, kata Fang Han. Oke. Tubuh Fang Qingsu bergerak, itu berubah menjadi pelangi langit guntur, mengejutkan di antara 8 tutu mengambang, dan 8 naga sejati yang tak terhitung jumlahnya tersedot olehnya. Kemudian dia terkejut dan terbang keluar dari Huang Kuantu di udara. Benar-benar misterius. 8 aura naga sejati telah membuka dunia naga. Masing-masing aura naga sejati ini dapat meningkatkan umur. Selama orang biasa di dunia menyerap jejak aura naga sejati, tidak hanya kehidupan melonjak, dan dengan kuat keberuntungan, kamu bisa menjadi kaisar.
Gumam Fang Qingsu menyerap aura naga asli ini dan sangat puas. Kekuatan magis Fang Han secara diam-diam dipindahkan ke tubuhnya, dan dia segera merasakan aspirasi tirani, vitalitas tak terbatas dari alam abadi, ki yang murni, ki dari 8 naga sejati dari dunia naga, dan berkat dari cahaya Buddha. Kekuatan sedang bergulir. 8 naga sejati dari dunia naga memiliki kekuatan untuk meningkatkan umur panjang, meningkatkan kekuatan, mendominasi dan kebrutalan, dan perlindungan yang sangat kuat. Tak perlu dikatakan vitalitas dunia peri, yang ki murni yang dimurnikan. Itu dapat secara langsung menambah mana, meningkatkan kekuatan-kekuatan magis, Taoisme, dan senjata ajaib. Cahaya Buddha di dunia Buddhis adalah untuk mengusir setan, memadatkan roh, melindungi jiwa, dan sebagainya. Kekuatan hasrat yang dihasilkan oleh doa 9 raksasa dapat membuka lautan ilmu, memperkuat tubuh, dan memadatkan senjata sakti. 4 kekuatan besar, berputar di antara 8 patung Buddha, juga diberkati ke tubuh Fang Han, dan bahkan lebih ke dunia kelahiran Fang Han. Buddha babu akhirnya berhasil disempurnakan, meski masih jauh dari tahap daceng. Tapi sudah ada hubungan dengan kehidupan Fang Han. Dalam tubuh Fang Han, itu memberikan vitalitas yang berjatuhan, dan Fang Han dapat memacu kekuatan apapun dari 9 raksasa abadi sesuka hati. Tidak ada bedanya dengan mengarahkan lengannya sendiri. Inilah manfaat dari kombinasi 9 raksasa dan senjata ajaib. Fang Han memerintahkan mereka, seperti halnya memerintahkan senjata ajaib kehidupan. Tentu saja, mereka sekarang adalah senjata ajaib Fang Han. Tidak ada bedanya, mereka adalah 8 Buddha, dan 8 Buddha itu sendiri adalah mereka. Ternyata 8 tungku peleburan dan roh dari 8 menara Buddha juga bergabung dengannya. Fang Han memasukkan 8 patung Buddha ke dalam tubuhnya, dan segera merasakan bahwa ada 9 kekuatan lagi di tubuhnya, dan setiap kekuatan adalah kekuatan raksasa abadi dan roh. Begitu dia terbang keluar, dia melihat Tuan Muda Chunan berdiri dalam kabut, dan tempat tidur Kaisar Bintang Naga telah diangkat untuk menutup ruang. "Siapa kalian?" "Sebenarnya merampok wakil Master Aula Beidou dari Istana Bintang Janjiku," kata Tuan Muda Chunan melihat Fang Han, Fang Qingsu, dan Feng Yao Guang keluar. Tiba-tiba dia tidak bergerak, tetapi menjadi tenang. Biarkan Fang Han tertegun. Fang Han mengira Tuan Muda Chunan pasti akan frustrasi. "Hah? Kamu pergi ke dunia besar Xuan Huang, di puncak listrik unguku, dan merampok saudara perempuanku Fang Qingwei. Ketika aku datang ke benua kekacauan, tidak bisakah aku merampok 2 wakil ketua aulamu?" Kata Fang Qingsu melangkah keluar dan berjalan berkeliling sekilas. "Apakah menurut Anda jika Anda memblokir kekosongan ini, Anda dapat menghentikan kami?" "Fang Qingsu, kamu adalah Fang Qingsu. Kamu benar-benar menjadi tubuh abadi. Bagaimana mungkin? Petualangan apa yang kamu dapatkan?" Kata Tuan Muda Chunan terkejut, melihat ke atas dan ke bawah Fang Qingsu. Nadanya sangat terkejut, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. "Tidak perlu usaha. Saya hendak pergi ke dunia Xuan Huang untuk menemukanmu, tetapi kamu pergi ke benua kekacauan sendirian. Sepertinya kita memang ditakdirkan." "Ini adalah takdir," kata Chunan. "Ini memang takdir," kata Fang Qingsu mencibir berulang kali. "Membunuhmu, kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Ini memang takdir yang hebat. Tidak heran adikmu mengatakan bahwa kamu mewarisi karakter pembunuhan dan ketegasan ibu listrik kuno, dan itu benar-benar energi dan berselera tinggi. Yang paling aku sukai dalam hidupku adalah menaklukkan wanita sepertimu, dan yin sejati Anda sangat bermanfaat bagi saya. Dapat membantu saya melangkah lebih jauh. Jika saya mendapatkan Anda, saya akan dapat memahami hukum ruang dan bahkan aturan waktu." Kata Chunan. Keinginan telanjang muncul di wajah Tuan Muda Chunan, dan dia tidak merahasiakannya. "Benarkah kamu tidak memotret dirimu dengan air kencing yang basah kuyup? Hanya karena penampilanmu, kamu ibarat kodok dan ingin makan daging angsa. Jangan biarkan orang tertawa terbahak-bahak.
Kata Fang Han melangkah keluar dan berdiri berdampingan dengan Fang Qingsu. Nak, siapa kamu? Kamu bukan orang di alam rahasia umur panjang, kamu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Ini seperti kematian, benda seperti semut, kata Chunan memandang Fang Han dan melihat bahwa dia memiliki 10 kekuatan gaib. Orang yang belum menembus alam rahasia umur panjang, ini benar-benar semut baginya. Sebagai master abadi, dia tidak peduli dengan raksasa abadi rata-rata, apalagi Fang Han. Hah, Chang Ying, Luo Suibei, keluar. Kata Fang Han mengabaikan kata-kata Chunan, tetapi langsung menggerakkan tubuhnya. Chang Ying dan Luo Suibei terbang keluar dan melihat Fang Han. Mereka memberi penghormatan. Tuan, apa pesanan Anda? Kata mereka, kamu tahu Tuan Muda Chunan ini? Fang Han bertanya dengan sengaja. Ya, dia adalah Tuan Aula Utama Aula Beidou. Kami dulunya adalah wakil kepala Aula Beidou. Tapi sekarang kami telah mengubah masa lalu kami, mengetahui bagaimana kembali ketika kami tersesat, dan telah mengikuti Tuan kami. Chang Ying berkata dengan cepat. Luo Suibei, bagaimana denganmu? Apakah menurutmu Tuan Muda Chunan ini adalah orang yang baik? Fang Han bertanya lagi. Keji dan jahat, penuh dengan kejahatan. Luo Suibei mencibir, dia selalu ingin mencoba mendapatkan tubuh saya yang tidak bersalah, tetapi saya telah menjaga intinya dengan ketat dan tidak membiarkan dia berhasil. Sekarang jika Tuan menginginkannya, saya dapat mendedikasikannya kapan saja. Kata Luo Suibei. Haha, haha, oke, bagus sekali, kamu kembali. Kata Fang Han menyaksikan kulit Chunan menjadi pucat, terutama ketika Luo Suibei mengatakan bahwa dia dapat mendedikasikan tubuhnya yang tidak bersalah kapan saja. Kekuatan dalam tubuh sepertinya mendidih, mencapai titik kritis. Tuan Muda Chunan, Anda pantas disebut Tuan Muda. Saya mendengar bahwa Anda memiliki 2.998 selir, yang sangat bagus. Tetapi jika Anda melawan saya, itu akan hancur. Semua wanita Anda adalah milik saya. Anda jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, aku akan menerima semua wanitamu dan mengubah mereka semua, beritahu mereka ketika mereka tersesat. Kata Fang Han menggunakan kata-kata paling kejam untuk menyerang jiwa Chunan. Tidak, aku tidak akan membunuhmu, aku akan memenjarakanmu, dan membiarkan wanita yang kamu lihat memanggil aku sebagai tuannya. Pada saat itu, aku akan melatih mereka sepenuhnya di depanmu. Hahaha, ucap Fang Han menjerit-jerit, dan ekspresinya langsung tampak seperti iblis suci yang kejahatan kunonya mencapai batasnya. Hei, Fang Han ini dapat mengucapkan kata-kata ini, meskipun itu merupakan pukulan bagi Chunan, tetapi itu terlalu jahat. Wajah Feng Yao Guang sedikit memerah. Tapi Fang Qingsu memandang Fang Han dengan kagum tanpa mengubah wajah dan hatinya. Kamu mencari kematian, kata Tuan Muda Chunan akhirnya tidak tahan, meraih dengan 5 jari, menutupi Fang Han. Telapak tangan besar muncul di udara, berkedip, dan datang ke Fang Han, hampir mengabaikan jarak ruang, memperpendek ruang. Ini memberi Fang Han perasaan bahwa tidak peduli di mana dia berada jauh, Tuan Muda Chunan berhasil membunuhnya dengan pukulan ini. Ini adalah teknik cakrawala besar, tangan dewa.